Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Saputra. Saya berasal dari 12 MIPA Unggul, nomor absen 06. Pada hari ini saya akan melakukan percobaan ujian praktik fisika dengan materi gerak harmonik sederhana. Dengan tujuan percobaan yang pertama, menentukan percepatan gravitasi dengan metode ayunan bandul sederhana. Yang kedua, menganalisis pengaruh panjang tali pada hasil pengukuran. Yang ketiga, menghitung besarnya percepatan gravitasi tempat percobaan. Alat dan bahan yang kita butuhkan pada praktikum ini, yang pertama adalah statif atau alat yang dapat menggantungkan bandul sebanyak 1 buah. Yang kedua, tali dengan jumlah secukupnya. Yang ketiga, ada beban atau batu sejumlah 1 buah. Yang keempat, ada mistar sebanyak 1 buah. Yang kelima, ada stopwatch sebanyak 1 buah. Dan yang terakhir, kita memerlukan busur untuk mengukur simpangan amplitudonya sebanyak 1 buah. Oke, mari kita masuk ke percobaannya. Oke, kita masuk ke percobaan yang pertama. Langkah kerja yaitu siapkan alat dan bahan. Yang pertama, kita sediakan statis untuk menggantungkan beban. Yang kedua, kita membutuhkan tali dengan panjang secukupnya. Dan yang ketiga, ada beban. Di sini kami menggunakan batu dengan berat sekitar 50 gram yang sudah diikatkan dengan tali. Yang keempat, kita butuh mistar untuk mengukur panjang tali. Yang kelima, kita membutuhkan busur untuk mengukur panjang sudut amplitudo. Dan yang terakhir, kita membutuhkan stopwatch. Di sini kami menggunakan HP agar waktu yang didapatkan menjadi akurat. Oke, masuk ke langkah kerja yang kedua, yaitu timbanglah beban yang akan digantung. Di sini kami sebelumnya sudah menimbang beban, kira-kira beratnya 50 gram. Lalu langkah kerja yang ketiga yaitu gantunglah beban pada tali dengan panjang 90 cm, 70 cm, dan 50 cm. Pada percobaan pertama, kami sudah menyiapkan panjang tali dengan panjang 90 cm. Lalu tariklah tali dengan sudut 10 derajat dan biarkan beban berayun sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dengan panjang tali 90 cm, kami mendapatkan waktu 18 detik 99 milisecond. Oke, masuk ke percobaan yang kedua. Dengan panjang tali 70 cm, kita tarik beban sebesar 10 derajat. Mari kita hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan panjang tali sebesar 70 cm, saya mendapatkan waktu 16 detik 86 milisecond. Masuk ke percobaan yang terakhir, percobaan ketiga dengan panjang tali sebesar 50 cm. Seperti tadi, kita tarik sebesar 10 derajat. Teman, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan panjang tali sebesar 50 cm dan banyak ayunan 10 kali, saya mendapatkan waktu 14 detik dan 50 milidetik. Baik, setelah kami melakukan 3 percobaan tadi, dan inilah hasil dari percobaan kami. Baik, masuk ke analisis data. Yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan, bagaimanakah nilai percepatan gravitasi untuk setiap percobaan? Apakah nilai percepatan gravitasi untuk setiap percobaan sama? Percepatan gravitasi pada setiap percobaan relatif sama, tetapi ada perbedaan angka di belakang koma. Mungkin dikarenakan alat yang kami gunakan atau pengaruh angin. Lalu yang kedua,
Apakah panjang tali mempengaruhi besarnya periode ayunan? Jelaskan. Tabel di atas menunjukkan pengaruh panjang tali terhadap besar nilai rata-rata periode dengan menggunakan bandul yang memiliki variasi panjang 90 cm, 70 cm, dan 50 cm dan dengan sudut tetap 10 derajat. Percobaan dilakukan dengan mengayunkan bandul sampai bandul tersebut berosilasi sebanyak 10 kali. Dari data tabel didapat hubungan bahwa panjang tali mempengaruhi pertambahan periode ayunan karena besarnya periode berbanding lurus dengan panjang tali. Hal tersebut sesuai dengan teori perumusan periode bandul, yaitu T sama dengan 2pi kali akar L per G. Baik, kesimpulan dari percobaan yang saya lakukan tadi adalah panjang tali juga mempengaruhi besarnya periode karena hubungan panjang tali dan periode adalah berbanding lurus. Semakin panjang tali, maka periode bandul akan semakin besar, dan begitu pula sebaliknya, semakin pendek tali, maka periode yang dihasilkan akan semakin kecil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam praktikum yang saya lakukan tadi, saya mohon maaf karena mungkin beberapa faktor seperti angin atau alat-alat yang kurang memadai itu mempengaruhi besar periode. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.